Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas berkenaan dengan korupsi. Nah, korupsi sejatinya merupakan sebuah tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara. Adapun beberapa bentuk korupsi yang akan saya bahas, yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang, yang kedua adalah suap, yang ketiga adalah gratifikasi, yang keempat adalah pungli, dan yang kelima adalah penggelapan dalam jabatan. Dan satu tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, yakni pencucian uang yang keenam. Nah, masuk kepada bentuk yang pertama adalah terkait penyalahgunaan wewenang. Nah, penyalahgunaan wewenang ini seringkali terjadi di Indonesia. Nah, penyalahgunaan wewenang adalah ketika seorang oknum pejabat menggunakan kewenangan yang mereka miliki demi kepentingan pribadi mereka. Adapun contohnya yakni Wakil Wali Kota Bandung dan seorang anggota dewan dijadikan tersangka terkait kasus penyalahgunaan kewenangan. Nah, masuk ke bentuk yang kedua adalah suap. Nah, suap di sini berarti seorang menyuap pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan mereka terhadap suatu hal tertentu. Nah, ada pun contohnya yakni penyuapan yang dilakukan kepada hakim. Nah, ketiga hakim tersebut terbukti menerima suap terkait kasus vonis bebas Ronald Tanur dan terbukti bersalah. Kemudian masuk ke bentuk yang ketiga adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi di sini berarti pemberian barang maupun uang kepada pejabat publik demi menerima imbal balik dari pejabat publik tersebut. Adapun contoh kasusnya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan pejabat Dinas PU Surabaya terkait kasus gratifikasi. Kemudian kita masuk ke bentuk yang keempat adalah pungli atau pungutan liar. Nah, pungli atau pungutan liar di sini berarti tindakan oknum pejabat terkait meminta uang kepada masyarakat umum demi proses kelancaran dari masyarakat tersebut. Nah, umumnya terjadi terkait proses pelayanan untuk membuat surat menyurat dan lain sebagainya. Adapun contoh kasusnya yakni Capdindik Jawa Timur stop iuran 1,4 juta dan copot kepala SMKN 1 Ponorogo. Kemudian masuk ke dalam bentuk yang kelima yakni penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini berarti seorang pejabat publik atau oknum pejabat publik memiliki kewenangan untuk menguasai barang maupun uang, dan oknum tersebut menyalahgunakan kewenangan mereka ya, untuk yang pertama menguasai, yang kedua menyalahgunakan, dan yang ketiga melakukan penggelapan terkait barang maupun uang tersebut secara melawan hukum. Kemudian kita masuk dengan contohnya yakni Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengusut kasus penggelapan gaji PNS senilai 6 miliar rupiah dan menggeledah RSAWS Samarinda terkait kasus tersebut. Kemudian masuk ke bentuk yang keenam yakni pencucian uang. Pencucian uang di sini berarti menyamarkan uang dari kasus tindak pidana, baik dari kasus tindak pidana korupsi maupun kasus tindak pidana lain, seolah-olah uang tersebut merupakan uang yang berasal dari sebuah bisnis legal. Nah, adapun contoh kasusnya yakni kepolisian berhasil PPATK dan Kepala Kepolisian Badan Reserse Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar skema pencucian dalam bisnis judi online. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.